Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 administrasi jaringan akan menjelaskan tugas besar kajian 1 administrasi jaringan. Saya Aldi Febrianiono Putra dengan NIM 6708409 dan rekan saya. Saya Andre Irmanto, NIM 67021844102. Akan menjelaskan kajian 1 administrasi jaringan. Di sini kami akan membahas sebuah soal A dulu tentang ketentuan perancangan alamat IP, di mana terdapat 60 poin. Lalu kita akan lanjut ke soal B, manajemen router B 15 poin, lalu ke pengujian perangkat yaitu 25 poin. Nah, di sini ketentuan perancang alamat IP akan dijelaskan kepada Aldi Febrian dengan datang dulu sebuah GNS-nya, rancangan GNS-nya yang dimana sudah terkoneksi semua dan ada router, PC, lalu hostnya di 4. Nah, lalu kita lanjut ke sebuah Windows. Nah, di Windows kita sudah koneksi dan di sini akan dijelaskan oleh Aldi Febrian tentang konfigurasinya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke address untuk memberi IP untuk laptop 1 dan laptop 2-nya. Untuk laptop satunya di sini kita menggunakan IP yaitu 192.168.1.1. Yang pertama ini merupakan nama kelompok dari kita, yaitu kelompok 1. Dan di sini kita menggunakan interface-nya dengan Ether 2. Lalu setelah itu kita tekan apply dan OK. Untuk laptop keduanya kita menggunakan IP 192.168.2.1. 2 itu berasal dari 1 yang ditambah 1. Lalu di interface-nya kita menggunakan Ether 3. Setelah itu kita apply dan OK lagi. Nah, untuk Ether satunya kita menggunakan default dari modem, yaitu seperti itu. Nah, seperti ini default dari internetnya. Lalu untuk laptop, untuk ini bridge-nya kita beri nama. Untuk bridge-nya kita beri nama kelompok 1 dan kita tekan apply. Oke, lalu di sininya port untuk laptop 3 dan 4 kita menggunakan Ether 4 dan Ether 5, dan di sini ada priority-nya 80 dan path cost-nya 10. Lalu kita apply lagi, kita OK. Setelah itu kita masuk ke laptop 4-nya. Di sini laptop 4-nya ada menggunakan interface Ether 5 dan bridge-nya kelompok 1 sama, priority-nya sama juga seperti yang tadi 80 dan path cost-nya juga sama 10. Nah, untuk DHCP routernya di sini untuk DHCP kliennya yaitu interface-nya menggunakan Ether 1 sesuai dengan internet modem. Oke. Lalu untuk laptop 1 dan laptop 2-nya menggunakan DHCP 1 dan DHCP 2 dan masuk ke interface 2 dan 3 yaitu laptop 1 dan 2 atau A dan B. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andre Irmanto untuk manajemen router board. Kita masuk soal kedua, yaitu bagaimana kan biasa routernya.
Oh, ke user. Nah, di sini kita mendaftarkan sebuah di mana yang admin ini udah bawaannya dari user listnya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan sebuah nama yang dimana sudah terdapat pada soal ini. nama kelompok kita. Dengan nama mahasiswa, terus statusnya full control inbox web. Nah, di sini sudah terdapat sebuah nama kelompok, yaitu nama saya sendiri dan rekan saya ini. Lalu di sini terdapat sebuah Nama kelompok. grup yang dimana terdapat grup 1 dan grup 2, lalu full. Setelah itu kita masuk ke grup. Nah, grup kita menambahkan sebuah grup 1 dan 2 itu dimana kita menambahkan sebuah winbox dan web. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam clock. Nah, clocknya ini sudah sesuai dengan apa yang ada di laptop ini. Lalu kita oke aja, tidak ada halangan. Lalu kita lanjut ke konfigurasi router boardnya sama backup-nya. Itu backup-nya itu kita masuk ke sebuah file, lalu kita namain. Nah, di sini sudah ada karena backup-nya itu sudah saya pukul rata dari soal 1 sampai C, jadi saya hanya membackup satu file, jadi tinggal buka satu file doang. Nah, lalu lanjut ke bagian soal ketentuan pengujian perangkat. Nah, di sini kita akan menguji sebuah laptop AB yang terdapat ping terhadap Google.com. Nah, di sini kita akan ngetiknya dengan DNS, lalu kita klik konsol. Dia lagi ngetik, kita enter aja. Oke. Kita enter. Di sini kita meminta DHCP, di mana kita membutuhkan sebuah panggilan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah IP yang dimana terdapat 192.168.1.1, di mana konfigurasi IP address yang terdapat di inbox tadi. Nah, lalu kita lanjut ke divisi 2. Nah, divisi 2 karena tadi sudah mencoba, dia sudah mempunyai DHCP-nya, yaitu dengan IP 192.168.2.1, sama seperti IP address yang di inbox tadi kita konfigurasi. Lalu sini kita bakal Coba sumber ke internet yang terdapat pada inbox dengan cara link google.com. Nah, di sini dia sudah mengetiknya. dan ada reply, berarti proses telah selesai dan berhasil. Internet masuk kepada PC 1 dan PC 2. Ya. Di sini kita pin dulu dan buat Google. Nah, di sini juga sudah terkoneksi. Lalu kita bakal nge-ping sebuah PC 1 ke 2 apakah bisa. Nah, ini sudah tersambung. Dan lanjut kita masuk ke laptop pengujian perangkat terbelah dulu.
Oke, lanjut ke bagian PC3. Nah, di sini kita harus membuat sebuah IP ya, yang dimana keterangannya itu dia meminta sebuah IP ping ini IP 192.168 kelompok 1 titik belakangnya 2. Nah, selesai 24. Nah, di sini dia checking for duplicate address. Nah, di sini dia sudah mendapatkan sebuah IP-nya ya, dan gateway-nya. Nah, kita lanjut ke bagian disimpan. Nah, di sini juga disimpan membutuhkan sebuah IP. Nah, IP-nya itu terdapat 192.168 titik belakangnya 3. Nah, saat itu nama kelompok /24. Nah, di sini dia sedang mencecking dan sudah mendapatkan sebuah IP dengan gateway yang sama. Lalu ping antara 3 laptop C dan D, itu laptop PC3 ke PC4. Nah, ada sebuah problem di PC3 dan 4, dia tidak bisa mungkin karena pengaruh bridge. Mungkin karena dari PC4 nya salah konfigurasi atau gimana, tinggal bagian C akhir doang, kita didapat mengerti dari laptop C ke D, karena kita sudah berhasil mengkonfigurasi dan mengerti. Sekian dari kelompok 1 dan kajian 1. Saya Andre Hermanto Dan saya Aldi Febriano Putra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.